Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, ketujuh anggota BTS akan muncul sebagai tamu TVN You Quiz on the Block. Pada episode ke-99, mereka akan mengadakan acara spesial eksklusif dengan BTS sebagai satu-satunya tamu acara tersebut. Acara spesial ini akan tayang selama 100 menit dengan berbagai konten mulai dari kuis hingga pembicaraan tentang berbagai topik. Untuk acara spesial ini, ketujuh anggota BTS akan muncul. Penggemar sangat antusias untuk melihat jenis konten apa yang akan dirilis untuk acara tersebut karena anggotanya adalah penggemar program tersebut. Produser Kim Min Sok berkomentar, "Kami akan bekerja dengan BTS untuk episode ke-99 dari acara tersebut. Anda akan dapat melihat chemistry yang hebat antara Yoo Jae-seok dan Jo Se-ho di atas rencana yang menyenangkan dan tulus yang spesial ini." Spesial BTS akan tayang pada 24 Maret pukul 20.40 KST. Sejak pengumuman tersebut dibuat, kabar grup yang tampil di acara tersebut telah tersebar di berbagai komunitas online dan media sosial. Netizen berkumpul dalam satu komunitas online untuk berbagi pemikiran mereka tentang pengumuman tersebut. Netizen Korea berkomentar, "OMG, aku sangat senang. Akhirnya, wow, aku telah menonton semua episode You Quiz akan sangat menyenangkan dengan BTS. Apakah ini hanya mimpi? Aku sangat bahagia. Aku berharap ini sudah bulan Maret," tulis netizen. Dan setelah pengumuman itu juga, fans BTS memanggil You Quiz on the Block, Jo Se-ho, untuk meminta maaf kepada Jungkook. Fans meminta Jo Se-ho untuk meminta maaf kepada Jungkook menyusul berita bahwa BTS akan tampil di You Quiz on the Block. Sudah bertahun-tahun sejak BTS tidak muncul di variety show Korea, kecuali milik mereka, Run BTS, dan ARMY sangat bersemangat untuk melihat apa yang direncanakan You Quiz on the Block. Namun, bagi beberapa orang, pengumuman tersebut juga membawa kembali kenangan yang tidak menyenangkan. Pada 2016, Jungkook tampil di variety show Flower Crew bersama Jo Se-ho. Ketika dia secara pribadi membawa burger untuk dinikmati para pemain, Jo Se-ho menolak untuk memakannya dan teman-temannya mengikutinya. Saat itu, penggemar mengklaim para pemain memperlakukan Jungkook dengan buruk karena popularitasnya. Selama pemungutan suara penonton yang menentukan siapa yang akan menerima manfaat, ARMY membanjiri polling program untuk memilih Jungkook. Dia diduga merasa tertekan untuk meminta ARMY untuk berhenti memilihnya karena reaksi negatif sesama anggota pemerannya. 5 tahun kemudian, penggemar tidak melupakan apa yang terjadi di Flower Crew. Pada tanggal 23 Februari, Jo Se-ho menjadi topik tren di Twitter karena penggemar men-tweet tentang insiden burger dan meminta maaf. Jungkook adalah orang yang paling baik dan rendah hati di dunia, dan tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa dan akan bertindak normal di variety show itu. Tetapi menempatkannya di tempat dan situasi yang tidak nyaman, itu tidak bisa dimaafkan. Jungkook pantas mendapatkan yang lebih baik, jauh dari Se-ho, tulis seorang netizen. Selain itu, Map of the Soul 7 BTS akan menjadi album kedua yang mencapai ini di tangga lagu Billboard. BTS tidak asing dengan tangga lagu Billboard, terus-menerus membuat dan memecahkan rekor dengan pencapaian mereka. Minggu ini mereka mendapatkan satu lagi. Album 2020 mereka, Map of the Soul 7, baru saja mencapai 52 minggu di tangga lagu Billboard 200, menjadikannya album K-pop kedua yang melakukannya. Dan album yang lainnya adalah album BTS. Tangga lagu Billboard 200 memeringkat 200 album paling populer di Amerika Serikat setiap minggu. Untuk pekan 27 Februari, Map of the Soul 7 telah mengklaim tempat ke-108. Satu-satunya album K-pop lain yang bertahan di tangga lagu Billboard 200 selama lebih dari setahun adalah album 2018 mereka Love Yourself Answer, yang menghiasi tangga lagu selama total 98 minggu. Namun, Love Yourself Answer belum muncul kembali di grafik setelah pekan tanggal 12 Desember 2020. Satu-satunya album mereka yang hampir mencapai 1 tahun adalah Love Yourself Her 2017, berdurasi di 44 minggu. Namun, karena lagu tersebut belum muncul kembali di tanggal lagu sejak tanggal 1 September 2018, sulit untuk mengatakan apakah ini akan menjadi yang berikutnya untuk mencapai tanda tahun atau album lain yang akan menyusulnya. Namun demikian, BTS masih di depan pesaing mereka dan mungkin satu-satunya grup K-pop yang mencapai ini untuk sementara waktu. Yang kedua, keinginan mendiang Jonghyun akhirnya terpenuhi.
Sehubungan dengan comeback SHINee, mereka mengumumkan kolaborasi dengan perusahaan soju Korea, Jinro, yang mengarah ke produk promosi, yaitu soju mereka dengan label baru yang bertuliskan SHINee's Comeback dan Jinro X SHINee. Dan penggemar dan netizen SHINee mengunjungi kembali tweet yang ditinggalkan oleh Jonghyun sebelum kepergiannya saat grup SHINee melakukan comeback dengan album ke-7 mereka. Pada 22 Februari, K SHINee memposting foto botol soju yang tercetak di atasnya. Ia juga memposting beberapa foto dengan maskot merek soju dan mengungkap kolaborasi antara SHINee dan Jinro Soju. Menganggap promosi khusus, fans berkomentar, "Ini adalah botol soju tapi saya menginginkannya. Setelah rilis, saya akan langsung membelinya dan ini sangat lucu." Di saat yang sama, penggemar juga memikirkan tweet sebelumnya yang ditinggal oleh mendiang Jonghyun. Kembali ke tahun 2016, Jonghyun telah memposting di Twitter mengatakan, "Setelah konser, saya pulang dan saudara perempuan saya memamerkan beberapa barang dagangan Shinhwa." Dan menyebutkan gelas bir yang dirilis grup tersebut. Jonghyun terus berkata, "Saya pulang setelah konser kami berakhir dan saudara perempuan saya memberitahu saya bahwa konser Shinhwa juga berakhir. Dia kemudian membual tentang barang dagangan Shinhwa yang merupakan gelas bir. Dan menyebutkan bahwa kita belum bisa membuatnya. Saya harap saya bisa mendapat gelas bir dalam 10 tahun, kata Jonghyun. Mungkin bukan hal yang persis sama, tetapi berita tentang kolaborasi SHINee dengan perusahaan soju cukup dekat sehingga penggemar berduyun-duyun ke akun Twitter mendiang Jonghyun. Segera setelah mengetahui tentang kolaborasi soju SHINee, penggemar menemukan tweet lama dan menjawab, "Jonghyun, apakah kamu melihat ini? Ini bukan cangkir bir, tapi ini soju." "Jonghyun, gelas bir terlalu hambar, jadi kami pergi dengan soju." "Jonghyun, keinginan Anda menjadi kenyataan dengan botol soju." "Jonghyun, kami merilis SHINee's Back dengan Jinro Soju. Kami juga sudah dewasa sekarang." Dan "Jonghyun, kami tidak perlu menunggu 10 tahun." Anggota dan penggemar SHINee masih belum melupakan Jonghyun karena mereka sangat merindukannya. Para anggota dan penggemar meninggalkan pesan untuk memperingati Jonghyun. Kay memposting foto bersama Jonghyun dengan tulisan, "Aku sangat merindukanmu, aku mencintaimu," membuat penggemar terharu. Sementara, SHINee comeback setelah sekitar 2 tahun 7 bulan dengan Don't Call Me. Setelah dirilis, album ini menduduki puncak album iTunes Top di 45 negara di seluruh dunia yang membuktikan popularitas mereka di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.